talaqi wa musyafahah. Artinya belajar langsung dari ulama, dari seorang mursyid, berhadap-hadapan langsung sehingga murid bisa melihat langsung. Gurunya dijadikan sebagai contoh, role model dalam agama. Persis seperti kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belajar agama, pastikan dulu siapa ulama tersebut. Jadi metodologi belajar agama, pastikan alimnya, personalnya, seseorangnya. Jangan sembarangan dari sembarangan orang yang belum ahlinya atau yang bukan ahlinya. Kenapa? Sebab agama itu bukan berdasarkan pikiran manusia. Agama itu diturunkan dari Allah. Nabi sendiri diajarkan dari mulai bacaannya sampai bayan penjelasannya, tafsirnya oleh siapa? Jibril alaihi salam. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami membaca, ikutilah bacaannya. Jadi mulai dari bacaannya diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Tsumma alaina bayanah. Kemudian baru penjelasannya. Jadi Nabi mendapatkan penjelasan Al-Quran dari Jibril alaihissalam. Begitu juga para sahabat mendapatkan ilmu agama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus seperti itu, turun menurun. Makanya harus ada sanad atau silsilah. Harus ada sanad atau silsilah. Untuk apa? Memastikan bahwa ilmu dan pemahaman dan amal agamanya itu dipastikan bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sanad atau silsilah. Silsilah itu mata rantai, sambung menyambung. Kalau sanad artinya sandaran, dari mursyid ini, dari mursyid ini, dari mursyid ini. Sanad, ada sandarannya. Jadi jelas sumbernya. Nah, jadi pastikan punya guru yang punya silsilah atau sanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah akan tersambung. Baik ilmunya pun dua. Ada ilmu yang zohir, ada ilmu yang batin. Ilmu yang zohir maupun ilmu yang batin. Ilmu yang zohir dengan pendekatan akal. Ilmu yang batin pendekatan kolbu. Termasuk para mursyid mendapatkan ilham yang Allah kirim ke dalam kolbunya. Jadi bukan lewat mikir ilmunya itu, tapi ilmu yang Allah berikan ke dalam kolbu, tidak lewat mikir. Kalau lewat mikir namanya ilmu zohir. Kalau ilham itu, kata orang Sunda, jelek aja, dikasihkan aja ke dalam kolbu. Seperti Al-Quran diberikan saja lewat Jibril alaihissalam ke dalam fuad atau kolbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lewat berpikir, tapi diberi. Itu namanya ilmu batin. Kalau ilmu zohir lewat berpikir, lewat hafalan, lewat bacaan, lewat pemahaman. Nah, itu namanya ilmu zohir. Jadi ilmunya, ilmu zohir dan ilmu batin, dua-duanya didapatkan. Kedua ilmu itu saling menguatkan. Ilmu zohir menguatkan yang batin menguatkan yang zohir. Nah, itulah metodologi, metode mempelajari agama. Bukan hanya sebatas baca aja, baca buku-buku, baca kitab-kitab, tapi tidak mencari ulama yang menjadi pewaris Nabi, tidak mencari mursyid, maka nanti ilmunya tidak akan sempurna.